Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tadi siapa yang berangkatnya duluan? Saya Bu, Ya, Mas Eza, silahkan untuk memimpin doanya. untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan Muslim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan terlebih dahulu memeriksa kehadiran kalian. Eza, Hadir Bu. Raya, Hadir Bu. Rafa, Hadir Bu. kenapa dia tidak hadir? Sakit. Semoga segera diberi kesembuhan ya untuk adik Rafa dan dapat berkumpul lagi bersama-sama belajar bersama kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah tadi ada yang datang terlambat berangkat ke sekolahnya? Tidak Bu. Bagus sekali anak-anak. Nah, karena kita harus menanamkan sikap disiplin sejak sekarang agar nanti dewasa kita selalu tetap disiplin. Disiplin dalam hal apa saja tentunya. Contohnya, sikap disiplin di rumah agar kita berangkat sekolah tidak terlambat. Kita harus bangun pagi-pagi. Oke, agar kita tidak kesiangan untuk berangkat ke sekolahnya. Jika kita kesiangan, pasti kita akan tergesa-gesa. Nah, maka dari itu, tanamkan sikap disiplin sejak dini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, udah pada tahu belum lagu Garuda Pancasila? Tahu Bu. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, kita baru saja menyanyikan lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila. Iya, kalian tahu tidak Garuda Pancasila? Tahu Bu. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar negara yang digunakan di negara kita. Kita harus bangga terhadap negara kita. Jadi, sebagai pendukung negara, kita harus bisa menyanyikan lagu wajib yang dimiliki oleh negara kita. Nah, anak-anak sekarang keluarkan buku tematiknya ya. Baik Bu. Apakah sudah dikeluarkan? Sudah Bu. Nah, apakah semalam anak-anak belajar? Belajar. Nah, kalau sudah belajar pasti kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa. Apakah ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari pelajaran apa? Saya Bu. Ya, Mas Eja. Hari ini kita belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Ya, benar sekali jawabannya Mas Eza. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran kelima.
sekarang sudah tahu semuanya ya, hari ini kita akan belajar apa? Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kelinci hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Hari ini kita akan mempelajari hewan vertebrata. Apakah ada yang tahu? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Lalu yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menonton kartun SpongeBob? Pernah, Bu. Pastinya kalian pernah menontonnya. Nah, kalian pasti tahu hewan apa sih yang dipelihara oleh SpongeBob? Siput, Bu. Ya, betul sekali. Hewan siput. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siput itu jalannya lambat atau cepat? Lambat. Ya, betul sekali jawabannya. Siput berjalan dengan sangat lambat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hewan vertebrata. Jadi, hewan vertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, anak-anak, sekarang buka buku tematiknya halaman 41. Mari kita membacanya bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, ayo mengamati. Nah, anak-anak, amati kedua hewan di atas ya, kelinci dan siput. Nah, temukan perbedaannya. Buka bukunya halaman 42. Nah, di situ temukan perbedaan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, kalian isi jawaban di kertas di buku tugas kalian ya, dan kumpulkan nanti ke meja Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Temukan perbedaan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Apakah hewan itu berbeda? Bisa tidak mengerjakannya? Bisa, Bu. Sudah selesai belum anak-anak? Tidak usah terlalu buru-buru. Sudah selesai Mas Eja? Sudah.
benar ya jawabannya. Ya, Bu. Mbak Raya sudah belum? Belum. Ya, benar sekali jawabannya semuanya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang perbedaan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Ibu akan mengulasnya kembali jawaban kalian. Nah, jadi karakteristik kelinci itu adalah hewan vertebrata. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Tubuhnya kelinci dipenuhi dengan bulu, berpindah tempat dengan melompat, gerakannya lincah, lalu berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Nah, adapun karakteristik siput. Karakteristik siput itu yaitu dia hewan avertebrata. Tubuh siput dilindungi oleh cangkang, berpindah tempat dengan melata, gerakannya sangat lambat dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-cirinya, hewan avertebrata antara lain adalah biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang amati gambar gerakan siput berikutnya. Buka buku tematiknya, amati gambar siput. Organ gerak siput. Nah, nama organ geraknya. Kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Adapun fungsinya loh, ada fungsinya organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kakinya perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, sekarang buka halaman 44 yang ayo mengamati. Nah, di sekitar kalian pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Nah, bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel. Nah, anak-anak, silahkan diskusikan dengan teman sebangku kalian nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya dari nama hewan belalang, cacing, dan ubur-ubur. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Ayo berdiskusi anak-anak. Sudah? Nah, coba bacakan Mas Eja. Nama hewan belalang, organ geraknya apa dan fungsinya apa? Nama organ geraknya kaki dan sayap. Fungsi dengan kaki untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Ya benar, Mbak Raya. Cacing. Nama organ gerak otot. Fungsi otot untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Ya benar sekali. Nah, siapa yang ingin menjawab ubur-ubur? Saya. Oke, Mas Eja, silahkan. Nama organ gerak tentakel. Fungsi tentakel untuk bergerak dan turun di dalam
bukunya halaman 45. Ayo membaca. Sudah? Nah, anak-anak ada yang ingat tidak sebelumnya kita mempelajari ide pokok bacaan pada kelas 4. Sekarang kita akan membahasnya lagi. Nah, ada yang ingat tidak? Ingat, Bu. Nah, benar. Nah, ada yang ingat ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Biasanya, ide pokok itu terdapat pada awal paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita mencari ide pokok masing-masing paragraf teks cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya, agar kita dapat menentukan ide pokoknya. Ayo Mbak Raya dibaca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput bukanlah hewan lemah. Menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaannya siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang dalam mengurai serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diurai oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan menjadi manfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar. Siput berbeda. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Ya, dilanjutkan Mas Eja. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mengiring. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir-lendir. Ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan. Sekasaran pun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang-cangkang gigi, berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik, panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah
hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, anak-anak, dari bacaan siput bukanlah hewan yang lemah tadi, kita dapat menyimpulkan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, Ibu menyuruh kalian untuk berdiskusi tentang siput bukanlah hewan yang lambat. Nah, silakan diskusikan kepada teman sebangku kalian. Cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jadi yang paragraf pertama, siapa yang bisa menjawab ide pokoknya terdapat di mana? Ada yang bisa jawab tidak paragraf yang pertama? Saya, Bu. Iya, Raya. Menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, kalimat pengembangnya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan penjiji. Terus, Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Yang kedua, paragraf kedua, ada tidak ide pokoknya? Ada, Bu. Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Kelebihan dan keistimewaan siput. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Nah, Ibu akan menjawab paragraf ketiga nih. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga, siput berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, untuk yang paragraf keempat, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Raya, silahkan. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ya, benar. Nah, untuk paragraf kelima, kalian tulis di buku tugas kalian ya. Jadi Ibu akan menjelaskan paragraf kelima. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan. Di permukaan jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan corak gambar atau ilustrasi. Jadi,
tadi udah tahu kan ide pokok itu terletaknya di mana? Udah tahu kan anak-anak? Ya. Nah, sekarang buka bukunya halaman 46. Ayo berkreasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari ragam gerak cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Ibu akan menjelaskan corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, yang pertama, ada corak gambar cerita realis. Nah, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk ukuran dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua, karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan PR ke kalian, yaitu kerjasama dengan orang tua. Nah, bersama orang tuamu, amati hewan-hewan di sekitar rumahmu. Nah, catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis Avertebrata. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran apa yang tadi kita pelajari. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada tidak? Tidak. Nah, yaudah, ibu saja yang menyimpulkan. Jadi, hari ini kita mempelajari pelajaran yang pertama. Kita belajar tentang hewan Avertebrata, karakteristiknya dan ciri-cirinya dan organ-organnya. Yang kedua, kita mempelajari mengenai ide pokok suatu bacaan dari setiap masing-masing paragrafnya. Yang ketiga, kita sudah mempelajari berbagai corak gambar atau ilustrasi. Ada apa aja? Ayo, gambar ilustrasi itu tadi. Corak gambar realistis, karikatur, kartun, corak gambar dekoratif. Ya, betul sekali Mas Eja. Ada corak gambar realistis, karikatur, kartun, corak gambar dekoratif. Nah, anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum pulang, anak-anak berkemas-kemas terlebih dahulu. Silakan. Sudah selesai berkemas-kemasnya? Nah, sekarang ibu mau ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Baik Bu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.